Shalom jemaat GBKP Tanjung Priuk. Gimana nih kabar hari ini? Kayaknya biar makin seru, luar biasanya itu kita ganti deh. Jadi sukacita di dalam Tuhan. Bisa ya semuanya ya? Oke, kita coba ya, kita tes ya. Apa kabar semuanya? Sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya kita main-main sedikit lah ya. Kita testing-testing dulu nih soundnya ya. Aku mau coba nanya yang ke Mambre. Mambre harus semangat lah ya. Kalau aku tanya apa kabar nanti kalian jawabnya. Oke bisa ya yang Mambre ya. Oke apa kabar? Puji Tuhan. Oke sekarang Morianya pakai baju pink ya. Wah keren banget sih. Habis acara apa sih yang Moria ini? Oh PA ya. Yaudah kita testing soundnya ya. Apa kabar Moria? Oh luar biasa kan. Sukacita di dalam Tuhan. Kita ulang ya sekali lagi ya. Apa kabar Moria? Puji Tuhan. Kayaknya aku ngelupain satu deh. Kayak di sini ada yang permata nggak ya? Yang permata coba angkat tangan yang permata. Oke, kita tes juga yang permata ya. Apa kabar permata? Oke, karena udah aku absen semuanya, kita coba bareng-bareng ya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Wah, kayaknya udah pada semangat sih. Apalagi tadi yang Moria juga habis ini ya kebaktian ya. Kayaknya kita harus lebih seru-seruan ya. Jadinya kita bakal nyanyi lagu Kunaikan Syukurku. Kasih yang
Gimana? Udah semangat kah yang tadi sampai gereja itu perasaan masih 5% tapi sekarang udah berapa persen nih? Oh tuh udah 100% ya, berarti masih semangat lah ya. Masih semangat gak ini? Oke, ayo mari sama-sama kita menyanyikan lagu kedua yaitu judulnya Layak Dipuji Disembah. Mungkin di dalam hidup kita banyak sekali aktivitas di luar maupun di sini. Kita jangan sampai melupakan Tuhan, karena Tuhan sendiri aja tidak melupakan diri kita sendiri. Jadinya kita itu harus mengingat Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat bagi kita semua. Pada jemaat boleh bangkit berdiri dan tepuk tangan. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga,
Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami semua kesehatan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ingin ibadah sore ini. Berkatilah jemaat-jemaat yang sudah datang pada sore hari ini, dan berkatilah beberapa jemaat yang mungkin masih di jalan atau mungkin ada halangan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, karena tadi kita udah senang-senang. Ya, tadi kita udah lumayan banyak bersenang-senang ya tadi ya, memuji nama Tuhan ya. Dengan tepuk tangan dan menyanyi dengan teman sebangku kita. Oke, mungkin ini lagunya akan lebih dalam lagi, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama sekali lagi kita bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin sama-sama kita bisa angkatkan tangan kita ke atas karena lagunya sangat bisa untuk bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara dan saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan, pelayanan, dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan Warta Jemaat untuk kita pada hari Minggu 9 Februari 2025. Pertama-tama, Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya untuk pelayanan dan kesaksian gereja GPKP Tanjung Priuk. Apabila persembahan Bapak Ibu saudara-saudara kasih tidak atau belum tercantum dalam warta jemaat ataupun tidak sesuai dengan jumlah pemberian, kami mohon segera menghubungi Majelis Runggun GPKP Tanjung Priuk ataupun Tata Usaha GPKP Tanjung Priuk pada hari Selasa sampai dengan Minggu jam 10 sampai jam 17 WIB. Berikutnya berita Runggun, Majelis Runggun. Pada hari ini, pada tanggal 9 Februari merupakan minggu perpuluhan di GPKP Tanjung Priuk. Bagi Bapak Ibu, saudara kasih yang sudah mengambil amplop, nanti bisa disampaikan amplop persepuluhannya pada saat ke depan, mengantar ke depan pada saat persembahan. Dompet mobil gereja GPKP Tanjung Priuk bahwa Majelis Runggun GPKP Tanjung Priuk ataupun jemaat sudah mengadakan mobil PKPW untuk Runggun GPKP Tanjung Priuk, yaitu jenisnya expander hitam tahun 2024. Maka dibuka dompet untuk penerimaan donatur bagi saudara Bapak Ibu yang ingin memberikan donasinya, dipersilahkan bisa menghubungi TU atau mentransfer ke Bank BNI Runggun GPKP Tanjung Priuk. Berikutnya, rapat Runggun Majelis GPKP Tanjung Priuk akan diadakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 jam 18.30 WIB. Bagi saudara-saudara kasih maupun kategorial yang sudah memberikan LPJ akan dibahas dalam rapat Runggun tersebut. Berikutnya yaitu buku PJJ dan buku kategorial PA Moria Mamre Zaitun sudah bisa diambil dan sudah tersedia di Tata Usaha GPKP Tanjung Priuk. Dan juga pada hari ini tadi pagi sudah diserahkan SK Panitia PDP GPKP Tanjung Priuk yang mulai bekerja pada hari ini karena SK sudah diserahkan pada tanggal 9 Februari. Susunan kepanitiaan ada di Warta Jemaat, bisa kita lihat. Berikutnya adalah berita Kononia, berita PWG, pembinaan pengurus PJJ dan Diaken mulai dari sektor 1 sampai dengan 9 akan diadakan tanggal 15-16 Februari 2025 hari Sabtu dan Minggu bertempat di Cisarua Bogor. Berikutnya PJJ sektor 1 dan sampai dengan 9 mulai hari Rabu 12 Februari sudah bisa mulai mengadakan kebaktian rumah tangga ataupun PJJ. Berikutnya adalah berita kategorial Mamre. Sesuai dengan program bidang diakonia Koikononia tahun 2025, maka PA gabungan Mamre Runggun GBKP Tanjung Priuk akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 jam 16 WIB, di mana sebagai pembicara adalah Pendeta Joyce Ria Burus Tepu STH. Berikutnya kami sampaikan yaitu rapat
koordinasi rakor pengurus Mamre akan dilakukan pada tanggal 23 Februari tahun 2025 jam 10 WIB bertempat di GBKP Tanjung Priuk. Diharapkan semua pengurus Mamre rayon 1 sampai 9 diwajibkan untuk hadir. Berikutnya akan sampaikan untuk berita-berita diakonia, berita sakit. Berita sakit, saudara kekasih kita Immanuel Bangun, sektor Sungai Bambu, dirawat di RSUD Koja Blok C 507. Berikutnya akan sampaikan berita karena Ngapuli. Sesuai berita yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, bahwa akan diadakan berita acara Ngapuli kepada saudara kasih kita keluarga Bapak Mesikel Ginting, sektor Bahari, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari mulai jam 18.30 sampai dengan selesai. Yang bertugas adalah kategorial Zaitun dan KKR. Berikutnya akan kami sampaikan berita-berita ulang tahun buat Bapak Ibu, saudara kekasih yang kami sebutkan namanya agar berdiri di tempat karena Rumun Gereja akan memberikan sesuatu sebagai hadiah ulang tahun. Kami panggilkan Bapak Timotius Kembaren, sektor Sungai Bambu. Bapak Briana Ginting, sektor Lanji. Nandea Grifa Ginting, sektor Bahari. Nandeleti Tarigan, sektor Sunter. Bapak Justin Ketaran, sektor Warakas. Nande Julia Surbakti, sektor Keban Bawang. Nande Daniel Ginting, sektor Swasembada. Dan juga akan kami bacakan yang berulang tahun perkawinan, yaitu Bapak Gerald Ketaren, sektor Bahari. Bapak Alicia, sektor Warakas. Bapak Gerald hadir? Ya. Ya. Buat kita majelis ya. Selamat ulang tahun Bapak Gerald. Dan Bapak Alisa, sektor Warakas. Jadi demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Selamat mengikuti beribadah di dalam kebaktian kedua dan Tuhan Yesus memberkati. Ngantar ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah lembaga ciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Dan Allah pun sendiri menciptakan keluarga Kristen untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga dan orang lain yang di sekitar keluarga itu. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang diberkati oleh Allah. Melalui kebaktian kita saat ini, diharapkan kita mampu memahami rencana Allah terhadap keluarga kita, dan Allah jugalah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi rintangan-rintangan yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait yang kedua.
Di dalam nama Allah Bapa yang mempersatukan keluarga, dalam nama putranya Yesus Kristus yang menjadi kepala dalam keluarga, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan keluarga. Salam damai sejahtera untuk saudara semua yang sudah dipersatukan Tuhan dalam keluarga. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian PKJ nomor 7 ayat 1-3. Pujian bagi Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam hidup manusia. Kemuliaan Tuhan nyata melalui segenap ciptaannya. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaannya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memakai kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 31 ayat 1.
Bacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Begini firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pada sore hari ini kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami anak-Mu, ini kami umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan untuk bernyanyi di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Dan setiap kami pribadi lepas pribadi di sini yang memiliki pergumulan yang berbeda-beda, kiranya Engkau berkati, Engkau lawati, sehingga pulang dari tempat ini kami semakin mendapat jawaban bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami. Terkhusus Engkau yang memberkati setiap keluarga di tempat ini, agar semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Pakailah anak-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar anak-Mu ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Mejua-jua. Saya sangat senang sekali ada ibadah sore ya, khususnya dilakukan oleh gereja-gereja arus utama, gereja suku. Kita bisa bertepuk tangan tadi, kurang loncat-loncat aja tadi ya. Kalau kita itu kan gereja suku sangat terkenal dengan ibadah yang khusyuk ya. Kalau saya sebutnya gereja 20 kalori. Kalau pulang hanya 20 kalori, duduk berdiri, duduk berdiri. Nah, kalau saya melayani di gereja teman-teman karismatik Pentakosta 200 kalori. Wah, pokoknya heboh gitu ya. Nah, kita udah 20 kalori, pulangnya makan BPK pula lagi, iya kan? Kalau mereka kan capek, 200 kalori, wah, jadi makannya pun enak. Tapi sangat luar biasa, ini menjadi suatu kemajuan bagi gereja-gereja kita. Baik, terima kasih kita punya kesempatan bisa bertemu lagi. Kita hari ini temanya adalah membawa keluarga menyembah Tuhan. Mari kita baca dulu ayat Alkitabnya, terambil dari Yosua pasal 24, ayat 14 sampai 24. Saya ingin mengajak kita membacanya secara bergantian. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Saya mulai dengan ayat 14, nanti bergantian Bapak Ibu Saudara ayat 15. Nanti ayat 24 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Sama-sama kita baca. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ini yang menjadi tema kita, membawa keluarga menyembah Tuhan. Mari kita pelajari teks ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan mulai dengan kata menyembah. Iya. Kata menyembah dalam perjanjian lama bahasa Ibraninya syakau, dalam bahasa Yunaninya proskuneo, artinya sujud atau mencium ke tanah. Nah itu sebenarnya arti dasar kata menyembah. Jadi seperti teman-teman kita Islam yang berdoa, sujud sampai mencium ke tanah. Nah ini hanya boleh dilakukan kepada Tuhan. Kata ini muncul dalam perjanjian lama sebanyak 170 kali. Dan 60 kali dalam perjanjian baru, proskuneo. Kata lainnya adalah memberikan nilai tertinggi. Nah ini penting sekali. Makna dari kata menyembah adalah memberikan nilai tertinggi yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara pahamilah nilai tertinggi dalam hidup kita, pribadi kita. Orang Kristen bukan terletak pada harta kita, bukan terletak pada jabatan kita sekarang, bukan terletak kepada kecantikan kita, ketampanan kita, melainkan ketika sikap kita sujud menyembah Tuhan. Itulah nilai tertinggi dalam hidup kita. Makanya anak-anak muda, banyak anak-anak muda kalau ibadah sore kan, makanya anak-anak muda dengar ya, kalau cari pasangan, carilah yang memiliki nilai dekat kepada Tuhan. Jangan terlalu pekerjaannya harus ini, gantengnya harus mirip orang-orang yang drama Korea gitu ya. Gak akan nemu. Kalau nemu pun belum tentu dia mau samamu. Iya kan? Kita ini kadang kan kegeeran. Iya kan? Jadi carilah yang betul-betul mau dekat sama Tuhan karena itu nilai tertinggi. Tapi Pak Pendeta dia belum mau, masih malas-malasan. Gak apa-apa. Mau diajak untuk dekat sama Tuhan. Kalau gak mau diajak ke gereja, udah susah itu. Kalau malas ke gereja, udah susah itu. Harus mau yang mengenal Tuhan. Makanya anak-anak muda dengar, saya sering sekali konseling pernikahan. Saya tanya, kenapa menikah? Udah cinta Pak Pendeta, mau cemana lagi? Udah cinta malabab ini pokoknya. Saya mau katakan ya, dalam pacaran gak ada cinta. Bohong itu. Nanti menikah, satria baju hitam, berubah itu semua. Iya. Percayalah kalian anak muda, di pernikahanlah kelihatan, pacaran itu hanya kulitnya aja. Di pernikahan, satria baju hitam berubah. Jadi di mana ada cinta Pak Pendeta? Ketika kau bertahan di pernikahanmu, itulah cinta. Makanya ngomonglah I love you ketika kau sudah menikah lama. Jangan pas pacaran pun I love you, bohong itu semua. Harus memiliki nilai dekat kepada Tuhan. Kalau hanya mengandalkan pribadi, pasti gagal kita dalam keluarga, gagal kita dalam berhubungan. Makanya hati-hati. Kita ini kan sering sekali hanya melihat casingnya aja, melihat luarnya aja. Nah ini pun doktrin dari orang tua juga kadang kan.
Pokoknya kalau anak kita cantik, ya kan, pintar, akselerasi tinggi, wah kau nak harus masuk fakultas kedokteran. Mama nggak mau tahu, pokoknya kau harus fakultas kedokteran. Dan nanti pun jodohmu minimal pun harus dokter. Wah, didoktrin anak itu. Coba yang bandel, pernah tinggal kelas, wah begajulan di luar. Kau nak jadi pendeta aja, ya. Biar taubat kau, ya Bapak masukkan kau ke sekolah tinggi teologi biar jadi pendeta kau. Kenapa? Terkadang untuk Tuhan kita kasih buangan gitu ya. Jangan. Justru yang dekat ke Tuhan harus yang terbaik. Amin. Harus kita kasih yang terbaik. Begitu banyaknya sekolah tinggi teologi di Indonesia ini. Ayo kita berikan anak kita untuk melayani Tuhan. Jangan kasih sisa. Nah karena ini menyembah Tuhan, keluarga menyembah Tuhan, khususnya pasangan nanti, apalagi suami istri, dalam kekristenan cinta itu segitiga. Tuhan, suami, istri. Di tengah-tengahnya boleh ada anak. Suami, anak, istri. Tuhan. Cinta segitiga kita ini. Kenapa? Suami harus dekat ke Tuhan, istri harus dekat ke Tuhan, ketemu akhirnya cintanya semakin menyatu di dalam Tuhan. Itulah meaning dari kata proskuneo atau menyembah. Nah sekarang kita belajar dari kitab Yosua yang telah kita baca. Kita akan melihat beberapa bagian penting Bapak Ibu Saudara di dalam kitab ini. Kitab Yosua ini menarik sekali. Gak bisa ya? Oke lah bantu aja lah ya. Kitab Yosua ini hanya terbagi 3 bagian. Masa peperangan merebut tanah Kanaan, perlu diingat Yosua ini menggantikan Musa. Sosok yang sangat besar sekali bagi orang Israel digantikan Yosua muda. Makanya dia ketakutan awalnya. Makanya disuruh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, kenapa? Dia jiper. Gimana aku gantikan Musa yang sosoknya begitu dikagumi umat Israel, aku masih muda. Yang kedua, kenapa dia takut? Bangsa Kanaan itu bangsa yang besar. Kan pernah dia diutus sama si Kaleb. Ya kan? Banyak pengintai bilang malah kita ini kayak belalang. Oh ketakutan juga dia. Tapi Tuhan menyertainya. Pasal 14-22 pembagian tanah Kanaan. Walaupun nanti belum semua direbut tapi sudah dibagi. Dan pasal bagian ketiga adalah pasal yang kita baca. Perpisahan sebelum kematian Yosua. Dari muda yang takut-takut sampai pasal 24 Tuhan menyertai dia dan berhasil merebut tanah Kanaan. Karena dia sudah disertai dan berhasil, sekarang gantian dia kasih nasihat kepada umat Israel. Dalam kata lain, aku udah mau mati, aku udah tua, ku kasihlah kalian nasihat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat struktur kitab ini, coba next. Struktur kitab ini menarik sekali. Ini dialog Yosua dengan bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa cek kembali Alkitab yang sudah kita baca. Ayat 14-15 perkataan Yosua. 16-18 umat menjawab. 19-20 Yosua lagi. 21 umat, 22 Yosua dan umat secara responsoria, 23 Yosua memberi pesan terakhir, dan 24 umat yakin akan mentaati apa yang Yosua katakan. Jadi ini seperti liturgi ibadah kita, responsoria. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara menariknya kalau kita teliti membaca teks kita, next, muncul 14 kali kata Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. YHWH, tapi nggak boleh disebut Adonai. Nah itu ya, bagi orang Israel nama itu sangat sakral, nggak boleh bilang YHWH. Kita aja kadang kepintaran Yahweh, nggak boleh tuh. Mereka menggantinya dengan Adonai. 14 kali, artinya percakapan dan dialog ini semua tertuju untuk menyembah Tuhan. Yosua memperingatkan. Nah, kalau orang Yahudi nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika menulis 4 huruf ini, dalam kitab mereka itu harus berdoa dulu, merenung dulu, minta izin dulu, dibersihkan dulu penanya, baru ditulis. Dan menyebutnya harus Adonai, nggak boleh disebut ini. Lah kita ini kadang kebablasan Kristen ini ya kan, kucing lewat, darah Yesus, aduh, darah Yesus. Pecah piring, darah Yesus. Kristen ini kadang kebablasan ini ya. Padahal Yahudi aja nggak boleh kayak gitu-gitu. Ayo kita jangan kebablasan. Tapi kalau Lata nggak tahu juga ya. Ya kalau Lata biarinlah kali ini. Jadi Yosua sebelum matinya sama seperti Musa agar semua keluarga Israel menyembah Adonai, menyembah Tuhan. Nah saya ingin memberi subtema dan poin kita pelajari hari ini bagaimana agar bisa membawa keluarga kita menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana agar bisa membawa keluarga kita menyembah Tuhan dengan benar. Klik.
Kita mulai ayat 14 dan 15. Bapak Saudara perhatikan yang di stabilo, itu menjadi poin inti. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Lalu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan terakhir, Yosua menjawab, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada sikap Yosua yang dituangkannya ke dalam umat Israel. Jauhkanlah semua berhala itu, pilihlah. Poin pertama, bagaimana kita agar membawa keluarga kita menyembah Tuhan dengan benar. Yang pertama, klik. Jauhkanlah berhala dari hidup kita. Jauhkan berhala itu, Bapak Saudara. Pilihlah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara perlu tahu dalam perjanjian lama penyakit bangsa Israel, penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka lama diperbudak dan dibuang ke bangsa-bangsa asing. Nah, itu konteksnya. Di Mesir, di Babel, nanti kena lagi Romawi, Yunani. Pokoknya mereka menyembah ilah-ilah asing karena mereka lama dijajah oleh bangsa itu. Di perjanjian baru, mereka nggak menyembah berhala lagi. Nah, ini kita harus tahu bahwa membawa keluarga yang benar, kita harus menjauhkan berhala dalam hidup kita. Coba klik. Ada 3 tempat yang disebut tadi. Efrat, jauhkanlah dari nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat. Siapa itu Bapak Saudara? Abraham. Jadi bapak orang beriman kita pun dulunya penyembah berhala. Para ahli perjanjian lama mengatakan dewa bulan yang disembah oleh Abraham dan bapaknya Terah. Kata Terah sendiri diambil dari dewa bulan. Penyembah berhala Abraham dulunya. Lalu di mana? Mesir, jelas sekali. 400 tahun di Mesir, mereka ketemu dengan dewa-dewa Mesir yang begitu banyak. Ada namanya dewa Ra, Osiris, Horus, banyak sekali Bapak Saudara. Dan tahukah Bapak Saudara, 10 tulah yang kita baca di kitab Keluaran, itu karena dipengaruhi oleh dewa-dewa Mesir. Tapi Allah Israel ingin mengalahkannya. Pernah nggak Bapak Saudara pikir, kok belalang yang keluar? Kenapa nggak harimau? Iya kan? Biar langsung mati itu semua tuh, singa-singa, orang-orang Mesir tuh. Kenapa nggak beruang? Kok belalang? Kok lalat pikat? Kok nyamuk? Karena itu dewa Mesir. Tapi Allah Israel ingin membuktikan dewa-dewamu ini sekarang gue pakai untuk nyerang kau sendiri. Nah itu maknanya. Makanya binatang-binatang itu keluar. Pokoknya semua binatang di Mesir dijadiin dewa. Dan terakhir di mana tadi dibilang Yosua? Amori. Ada dewa Amuru namanya yang disebut dewa pegunungan, yang mengendalikan cuaca di tanah Kanaan. Masih disembah orang Israel. Makanya dibilang Yosua apa? Pilih. Kau mau pilih Amori ini, dewa Amuru namanya, atau pilih YHWH, Adonai. Aku dan seisi rumahku, pilih Adonai. Ini di zaman Yosua konteksnya. Zaman kita apa? Berhalanya yang ada? Coba klik. Ada satu buku, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa beli nanti, judulnya Gods at War dari Kyle Idleman. Dia bilang manusia memiliki berhala itu 3. Kesenangan, pleasure, itu makanan, seks, hiburan. Berhala kekuasaan, power, kesuksesan, uang, dan berhala cinta, keluarga, diri sendiri, romantisme. Ini banyak terjadi kita lakukan tanpa kita sadari. Kita terikat dengan uang, kita sudah berhala. Kita terikat dengan seks, kita berhala. Kita terikat dengan yang lain-lain, kita berhala. Handphone kita bisa berhala nggak Bapak Saudara? Bisa ya, bangun pagi langsung cari handphone kan pasti. WhatsApp, anak-anak muda TikTok, Instagram, posting. Apalagi sekarang Instagram, Facebook, TikTok mendatangkan duit. Oh ya udahlah. Makanya sekarang cita-cita yang paling terkenal YouTuber. Udah nggak zaman pilot lagi, mau jadi YouTuber mak gitu kan ya. Itu bisa menjadi berhala di zaman sekarang. Makanya pesan pertama, kalau kita mau bawa keluarga kita menyembah Tuhan dengan benar, jauhkan berhala itu. Kerja keras boleh, cari duit segiat-giatnya boleh, tapi jangan sampai berhala karena pekerjaan dan uang. Nah ini penting sekali. Jangan sampai berhala dengan hiburan, makanan, diri sendiri. Jangan sampai kita berhala dengan itu semua. Candulah kepada Tuhan. Nah ini anak muda dengar ya. Jangan addicted kepada handphone, game, dan lain-lain. Tapi candulah kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan. Saya mau tanya, kita lebih takut telat ke gereja ini atau lebih takut telat ke Bandara Soekarno-Hatta? Ayo jujur kita. Iya kan? Lebih takut kita kan? Takut ke Bandara Soekarno-Hatta kan?
Saya 3 hari yang lalu baru pelayanan dari Medan, hari Minggunya, karena Senin langsung saya harus ada jadwal mengajar di kampus, saya ambil flight pertama jam 5 pagi. Oh itu mamaku dari Medan udah bilang, kau harus berangkat dari jam 2. Ngeri kali gue pikir. Jam 2 pagi jadi nggak tidur aku itu. Nyampe lah aku kan di bandara dari Kuala Namo. Udah di situ jam 3 aku udah nyampe, kayak orang bodoh, tebodoh aku gitu kan ya. Gak ada apa-apa. Aku merenung sambil renungan gitu kan ya. Gila ya, bisa setaat ini ke bandara. Makanya tempat paling sakral dan ditaati manusia itu ya bandara. Kalah gereja, betul ya? Nunggu aku 2 jam gitu kan, apalagi masih tutup lagi semua tokonya. Jangan-jangan berhala kita sama bendara ini ya. Nah kalau kita bisa itu kayak gitu ke bandara, harus bisa kita kayak gitu ke gereja. Amin anak muda? Amin lah, jangan telat-telat lah ya kan. Jangan santai-santai kita. Hilangkan berhala-berhala dari hidup kita. Saya pernah lihat Bapak Ibu Saudara, ini khususnya pesan juga untuk anak muda. Waktu saya ke mall yang cukup besar di Bundaran HI itu, ada penjualan sepatu limited edition. Saya nggak usah sebut mereknya lah. Itu belum buka mallnya, ngantri sampai di jalan tuh anak-anak muda tuh. Wah, kupikir kalau ada orang Kristen di sini, ini berhala ini pasti ini. Buat apa ngantri berjam-jam untuk sepatu limited edition? Saya tahu kalian pasti jawab, uang-uangku kok, terserah aku lah Pak Pendeta. Pasti kalian mau jawab gitu kan? Ya terserah memang, tapi itu berhala sekali. Karena sebelum kau lakukan itu untuk Tuhan, belum kau lakukan itu untuk keluarga, pengorbanan sedemikian, tapi kau lakukan untuk benda mati atau keinginanmu, itu berhala. Ayo dong, kalau bisa ngantri sebelum gereja dibuka. Aduh, berani. Mana mau? Iya kan? Ayo ngantri kita, ya kan? Gedor bila perlu, ayo aku mau gereja. Nggak mau kita pasti. Pokoknya apapun yang melebihi kecintaan kepada Tuhan, berhala. Maka itu yuk cek, apa berhala kita? Pasti ada, walaupun nggak terlalu parah, tapi pasti ada. Kalau saya pun ada berhala saya sangat suka aktor namanya Denzel Washington. Sampai anak saya kasih nama itu juga, nah itu udah agak berhala sedikit ya. Saya kasih tuh, bahkan tumbler saya pakai poster foto-foto film dia, itu aktor luar negeri, Hollywood, Denzel Washington. Ya, tapi nggak apa-apa, untuk happy-happy. Sampai istri saya kadang menasihati, awas kita punya anak lagi kau kasih nama dari dia ya. Nggak mau aku katanya. Jangan sampai kita kerja terus, beli keinginan ini itu bisa, beli barang branded bisa, nggak salah, uangmu, banyak duit, amin. Tapi jangan kalau ada pembangunan gereja, persembahan, persepuluhan, perhitungannya minta ampun. Ya kan? Kemana ini duitnya ini nanti ya? Udah kutunggu setahun belum ada pembangunan nih, kemana nih ya? Nggak akan kukasih lagi nih duit. Wah tapi kalau di luar bisa beli-beli itu kan ya. Tapi kalau udah pelitnya naudzubillah bin jalik. Lagu kesukaannya ke gereja apa kalau datang? Ku tak membawa apapun juga, ciaelah. Atau yang paling suka satu lagi apa itu? Hanya ini Tuhan persembahan gue ya kan. Untuk gereja hanya ini Tuhan. Di luar, wah yang penting keinginanku harus beli, ini harus beli. Jangan, jauhkan berhala dari hidup kita. Itu poin pertama. Bagaimana kita membawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan dengan benar, proskuneo tadi. Yuk cek yuk diri kita apa berhala kita. Termasuk bagi kita yang suami istri, yuk cek apa berhala kita. Kita omongkan baik-baik, kita kikis pelan-pelan. Itu yang dikatakan di dalam buku ini. Yuk poin kedua kita lihat ayat berikutnya, klik. Ayat 17 dikatakan ada 3 kata kerja. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita, melakukan tanda-tanda mujizat, melindungi kita sepanjang jalan. Poin kedua, bagaimana kita membawa keluarga untuk menyembah Tuhan dengan benar, klik. Kita harus selalu mengingat kebaikannya dalam hidup kita. Ini yang harus kita tekankan. Yosua mengatakan di situ, bangsa Israel ingat ya, dia yang menuntun kita, dia yang sudah melakukan mujizat di depan mata kita, dan dia melindungi kita sepanjang jalan. Yuk kita para orang tua keluarga, kalau anak kita malas ke gereja, kasih tahu dia, bangun. Kau bisa sebesar ini, kau bisa sekolah terbaik, kita punya rumah ini, kita punya kendaraan, karena Tuhan begitu baik bagi keluarga kita. Ingatkan anak-anak kita. Anak-anak muda juga, kalian bisa sepintar ini, kalian bisa melayani di gereja ini, karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ingatlah
kebaikannya sampai detik ini. Kita sering sekali lupa ya, kalau datang masalah kan kita lupa kebaikannya yang di belakang-belakang. Langsung fokus ke masalahnya. Kita bisa menjadikan itu berhala juga dalam hidup kita. Kalau mau menyembah Tuhan dengan benar, ingat kebaikannya. Coba klik. Apa yang dimaksud Yosua? Perbudakan 400 tahun. Tuhan pelihara, keluar. Udah keluar selesai? Enggak juga sih. Diputar di padang gurun 40 tahun. Dipelihara, pelihara. Tiang awan, tiang api. Dan nanti laut teberau. Dipelihara lewat tongkat Musa, terbelah. Jadi Yosua mau bilang, mujizat di depan matamu udah pernah kau lihat. Ingatlah kebaikannya. Jangan lagi beribadah kepada ilah-ilah asing. Bahwa hanya Adonai lah yang terbaik untuk kita sembah. Kalau kita sadar kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan menduakan Dia, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dalam kondisi yang gak enak, seperti bangsa Israel diperbudakan padang gurun dan di depannya ada laut teberau. Saya suka menyebutnya, penderitaan umat Israel di padang gurun, diperbudakan, pembuangan, itu bulan madu dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita banyak masalah, itu sebenarnya bulan madu sama Tuhan. Supaya engkau lebih dekat kepadanya, lebih berserah dan menyembah Dia. Justru kalau terlalu senang terus, kita lupa sama Tuhan. Makanya dalam kondisi apapun, kita harus selalu bilang, God is good. All the time, God is good. Apapun masalah kita, God is good. Karena itulah masa bulan madu. Maka itu karena kita mengingat kebaikannya, kita harus datang menyembah Dia. Jangan sampai kita bilang gak ada waktu kita untuk Tuhan. Sibuk sekali kerja, sibuk event, sibuk tender segala macam. Jangan. Kita bilang gak ada waktu kita, betul-betul diambilnya nanti waktu kita akan gawat. Nah kita harus betul-betul datang kepada Dia, menyembah dengan benar. Gak perlu kita klaim-klaim janji Tuhan, kita kebanyakan nih, fokusnya ke janji, klaim-klaim janji Tuhan. Kita klaim janji Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Kapan bayar premi? Udah kayak asuransi aja nih. Klaim-klaim ya kan? Janganlah, fokus ke perintahnya, bukan fokus kepada janjinya. Ayo, kita bawa keluarga kita datang menyembah Tuhan ke gereja, hanya 2 jam. Kadang bahkan hanya 1,5 jam, masa nggak bisa? Kita nonton Netflix bisa, nonton bioskop bisa, masa nggak mau dengar firman Tuhan? Amin anak muda. Iya kan, kita kan masih sepantaran, ya kan? Ayo dong, betul-betul menyembah Tuhan. Makanya kami pendeta juga belajar kok melihat jemaat. Kalau khotbah itu kepanjangan kan nggak enak juga. Makanya kami di sekolah teologi belajar melihat anggukan jemaat. Kalau turun naiknya sama cepatnya, semangat pendeta. Oh, mantap khotbahnya bah, mantap. Tapi kalau turunnya pelan, naiknya kaget, amin. Itu dia suruh pendeta cepat amin lah, kalau lama kali pun ngantuk kali khotbah itu. Gak lah, gak usah lama-lama juga, ya kan. Yang penting betul-betul datang menyembah Tuhan, itu dia. Tapi anak muda nih banyak sekali merasa, ya orang tua mungkin ada juga ya, mungkin ada yang kepahitan dengan gereja, dengan majelis. Selalu bilang, ngapain ke gereja? Munafik semua orangnya kok. Ngapain? Gak usah lah, di rumah aja lah. Buat apa ke gereja? Loh memang betul. Loh kita kan orang berdosa semua di sini, betul kan? Makanya saya lagi punya saran di gereja saya mau bikin tempel itu besar di depan gereja. Selain orang berdosa dilarang masuk. Ya. Kayaknya bagus ya saran itu ya. Selain orang berdosa dilarang masuk. Ayolah. Kok usah kita kalau pendeta salah, ya dibicarakan pelan-pelan. Majelis salah, dibicarakan pelan-pelan. Jangan langsung kepahitan sama gereja, pergi meninggalkan gereja, jangan. Datang menyembah Tuhan dengan benar. Penyakit kita anak muda, udah kurasakan juga di zamanku, mama bapak di gereja, kami ke gereja-gereja jalan-jalan kan. Wah itu yang bahaya tuh. Jadi gak keluarga utuh yang datang menyembah Tuhan di satu gereja, tapi jalan-jalan kemana. Ayo kita sama-sama memasukkan mana yang bagus, mana yang jelek, kita buang. Itu dia. Kalau kita bilang ngampai ke gereja, isinya orang berdosa, itu sama kayak ngampain kita ke gym. Banyak orang gemuk di dalamnya. Lo kan betul, emang mau kurus kan? Makanya ke gym. Ya di gereja juga banyak orang berdosa supaya bertobat. Tapi hati-hati, jangan keseringan di gereja. Nah ini penyakit juga nih. Sikit-sikit ke gereja. Kita kumpulnya gereja ya. Kalau ada court latihan, oke lah. Gereja ya.
Kadang bisa Senin sampai Jumat ke gereja terus. Janganlah. Ingat Tuhan Yesus bilang kita adalah garam dunia. Kalau garam ketemu garam terus, gudang garam kita ini. Iya kan? Janganlah. Terang ketemu terang, silau men kita di luar. Orang pun lihatnya gila, GBKP Tanjung Priok silau tuh. Orang terang semua tuh. Jangan, kita harus keluar untuk memberitakan Kristus. Itu dia. Oleh karena itu yang kedua, coba klik. Iya. Ini satu kalimat yang saya tulis sendiri, makanya kelihatannya bagus ya. Penebusan Yesus Kristus adalah karya terindah dalam hidup kita. Maka itu sudah seharusnya kita menyembah Dia. Menomorsatukan Dia melebihi apapun di dunia ini. Ingatlah kebaikannya dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Kadang hidup kita nggak enak, tapi ingatlah kebaikannya. Itu dia. Kita kadang lupa bersyukur, itu saja. Padahal sudah begitu banyak Tuhan menolong kita. Karena judul kita menyembah, keluarga yang menyembah Tuhan, saya ingin menutup dengan satu kisah, mungkin Bapak Saudara sudah pernah dengar, namanya Nokseng. Seorang pria, seorang keluarga dari suku Garo di desa Assam, India, abad pertengahan 19. Dia kedatangan misionaris dari Inggris, dan akhirnya di kampung dia itu, hanya dialah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kepala suku di suku Garo itu, suku Assam itu, memanggil dia, kalau kau tidak menyangkal imanmu kepada Yesus itu dan tidak menyembah dewa kita, keluargamu kami bantai. Dia punya istri 1, 2 orang anak. Disidang oleh kepala suku. Karena dia bilang percaya sama misionaris Inggris yang datang membawa kabar Injil kepada Yesus Kristus. Cepat, sangkal imanmu, kata kepala suku. Wow, ini udah di sini pedang, udah siap-siap nebas. Tahu nggak apa dibilangnya? Sekalipun anakku kau bunuh yang pertama, aku nggak takut. Tahu nggak dia nyanyi apa, Bapak Ibu Saudara? Mengikut Yesus keputusanku. Wih, ditebas anaknya, mati yang pertama. Oh, kalau yang kedua kau nggak sangkal, kami bunuh dan penggal anakmu yang kedua. Apalagi dinyanyikannya Bapak Ibu Saudara. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ditebas, mati anaknya yang kedua. Sekarang kalau kau nggak menyangkal, istrimu yang kami mati. Apa dinyanyikannya Bapak Ibu Saudara? Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Mati istrinya. Dan terakhir, kalau betul kau tidak menyangkal Yesusmu, kau yang kami bunuh. Apa jawabnya? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mati Bapak Ibu Saudara. Cek di Google ceritanya. Dari situlah lagu yang kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Ternyata dari kisah yang sangat mengerikan. Oh, kita nyanyinya di abad sekarang happy-happy kan? Mengikut Yesus keputusanku. Kita nggak tahu dasarnya itu mati loh semua keluarganya. Nah sekarang menyembah Tuhan bukan hanya yang enak-enak. Anak-anak muda, mengikut Tuhan itu gak selalu enak. Jangan pernah percaya. Kalau kau menyembah, memberi segini dilipat gandakan. Enggak ada kayak gitu teologi. Mengikut Tuhan itu apa? Sangkal diri, pikul salib. Dan praktekkanlah itu nanti ketika anak-anak muda engkau akan menikah, sangkal dirimu, pikul salib. Makanya setiap saya menyalam orang yang menikah, saya selalu bilang, selamat berperang. Menikah itu perang. Ya, makanya tembak-tembak selalu ya kan? Perang. Tapi kalau ada Yesus di dalamnya, kita bisa damai sampai seumur hidup kita, sampai maut memisahkan. Ada 2 poin yang kita pelajari hari ini. Bagaimana membawa keluarga menyembah Tuhan dengan benar. Yang pertama, yuk kita buang berhala dalam hidup kita. Pulang dari sini kita cek, apa berhalaku ya? Mungkin aku terlalu senang beli yang begini-begini nih. Apa ya berhalaku ya? Mungkin aku terlalu giat bekerja sampai melupakan keluarga nih, melupakan istri anakku nih. Itu berhala tuh. Yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Kok jadi lupa aku? Aku menjadi lupa. Mengingat kebaikannya, seperti kata Yosua ya. Ingatlah mujizat-mujizat depan matamu, ingatlah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah di dalam keluarga kita, Tuhan Yesus yang selalu kita sembah dan muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus yang memateraikannya dalam hidup kami.
Supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi kami melakukan firman-Mu dan bertindak dengan hati-hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu saja yang kami sembah, biarlah kami menghilangkan berhala-berhala dalam hidup kami yang selama ini menggerogoti hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur, mengingat kebaikan-Mu yang begitu banyak sampai detik kehidupan kami, sampai umur kami sekarang, yang sudah luar biasa Kau berikan dalam hidup kami. Terlebih kepada anugerah penebusan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, materaikanlah firman ini. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri bersama dengan seluruh umat di seluruh dunia. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Firman Tuhan yang menjadi dasar ucapan syukur pada Tuhan diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai 3. Bawa persembahan
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami memberikan persembahan yang kami terima juga daripada-Mu. Biarlah persembahan dipakai untuk meluaskan pekerjaan gereja-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Engkau melindungi dan memberkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah nyanyian pujian kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang diberitakan dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami untuk bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat GBKP Tanjung Priuk dan seluruh GBKP dimanapun berada. Kiranya teruslah Kau pakai gereja-Mu ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan biarlah banyak umat datang bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan dan bersinergi antara pendeta, majelis, dan jemaat untuk memiliki satu visi dan misi di dalam GBKP untuk sama-sama memberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang lembut untuk bisa saling memaafkan, untuk bisa saling mengampuni, dan bisa bersuka cita bersama-sama bersama umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mungkin saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat yang menjamah dan menyembuhkan mereka, agar kami bisa bersekutu kembali minggu depan, datang ke rumah-Mu ini untuk sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang menjadi problem hidup mereka sekarang, biarlah hati mereka tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Engkau yang tahu isi hati kami. Hanya kepadamu lah kami berserah ya Bapa. Berkati setiap orang tua kami di tempat ini, berkati anak-anak muda, karena kami yakin dan percaya kami di sini semua bisa bekerja sama, bersinergi untuk memajukan gereja ini. Terima kasih Bapa. Terkhusus kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau berkati bangsa ini mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar dapat bekerja dengan jujur dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada kami anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini, pakailah kami untuk menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karunia, untuk semua anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami. Sudah sepatutnya lah kami semua datang untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyatakan tekad kita melalui pujian. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai 3. Tuhan olehnya di
Tuhan kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu di tengah keluargamu dengan kasih dan berkat yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Beritakanlah cahaya kemuliaan Allah melalui keluargamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kita masuk ke saat teduh dimulai. Selesai. Yang pertama keluar kaum pria, kami persilahkan.